Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Udi Syifa Oktaviani dari Prodi Kesejahteraan Sosial dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemilu dan fungsi dan macam-macamnya dan menurut para ahli pemilu. Oke, di sini tadi kan saya akan menjelaskan pengertian pemilu dan macam-macam lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa arti pemilu. Pemilu itu sistem dari demokrasi karena rakyat dapat secara langsung mewakili dari parlemen dan juga dari presiden dan wakil presiden. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu fungsi pemilu. Tapi kalau yang fungsi pemilu itu ada para ahli menurut Arbi Sanit ya pada tahun 1997. Yang pertama, fungsi pemilihan umum. Menurut Arbi Sanit tahun 1997 yaitu pembentukan legitimas, penguasaan dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik, sirkulasi elite, penguasa dan pendidikan politik. Dan pemilu itu ada dua fungsi itu apa aja, dan saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya secara selanjutnya. Dan saya akan menjelaskan dua fungsi pemilu, yaitu yang pertama untuk memilih aktor politik yang mewakili kepentingan publik sesuai keinginan pemilih. Dan yang kedua, memberi kesempatan kepada memilih untuk menagih pertanggungjawab dan memberi hukuman kepada politisi jika mereka korup dan hanya melayani diri sendiri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pemilihan umum yaitu dan di sini saya akan menjelaskan pemilihan umum yaitu metode atau cara yang mengatur dan memungkinkan warga negara untuk memilih para waktu rakyat dari anggota masyarakat itu sendiri. Sistem itu mempunyai kelemahan dan keuntungan menurut para ahli Maryam Budiarjo tahun 2009. Dan sini saya akan menjelaskan sistem distriknya. Oke, saya akan menjelaskan sistem distrik itu. Sistem distrik menurut Maryam Budiarjo tahun 2009 memiliki sejumlah keuntungan dan kelemahan. Adapun keuntungan sistem ini, sistem keuntungan dan kelemahan itu ada berapa contoh. Kalau kamu tahu keuntungan dan kelemahan, contoh-contohnya ada berapa? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Kalau keuntungan sistem menurut Maryam Budiarjo tahun 2009 yaitu ada 3, yaitu terdapat sistem ini mendorong ke arah integrasi partai-partai politik.
Itu karena kursi yang diperebutkan dalam sistem distrik hanya satu. Yang kedua, karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitas atau masyarakatnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dan yang ketiga, itu lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak diperlukan koalisi dengan partai lainnya. Selain memiliki sejumlah keuntungan, sistem distrik itu juga memiliki sejumlah kelemahan. Kelemahannya itu ada berapa, Kak? Oke, di sini saya akan menyebutkan kelemahan dari Miriam Budiarjo tahun 2009. Yang pertama, itu sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dengan golongan minoritas. Dan yang kedua, itu sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural. Dan yang ketiga, itu ada kecenderungan wakil yang terpilih akan lebih memperhatikan kepentingan distrik daripada kepentingan nasional. Kak, sistem itu ada lagi nggak sih selain sistem distrik? Ya tentu ada. Apa tuh, Kak, sistem selain sistem distrik? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan selain sistem distrik. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi selain sistem distrik. Yang kedua itu sistem proporsional. Proporsional itu ada sistemnya lagi nggak sih, kayak sistem distrik, kayak keuntungan, kelemahannya? Ada kok keuntungan dan kelemahan sistem proporsional. Kak, sebutin dong sistem keuntungan dan kelemahan proporsional. Oke. Di sini saya akan kasih tahu dan saya akan menyampaikan sistem proporsional. Sistem proporsional merupakan sistem di mana daerah pemilihan memilih beberapa wali. Kelebihannya itu kelebihan atau keuntungan ya. Kalau kelebihan sistem proporsional itu ada dua. Yang pertama, sistem ini dianggap lebih representatif karena jumlah kursi yang diperoleh sesuai dengan jumlah suara yang dapat dari masyarakat. Dan yang kedua itu sistem ini dianggap lebih demokratis karena tidak ada suara yang hilang atau terbuang, hingga semua golongan berpotensi untuk terwakili. Kak, jelasin lagi tentang kelemahan sistem proporsional. Oke, saya akan
menjelaskan kelemahan sistem proporsional. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelemahan sistem proporsional. Yang pertama, ada dua sistem proporsional. Yang pertama itu sulit terjadi integrasi partai politik karena partai politik cenderung bertambah. Kedua, kader partai politik berkembang karena kuatnya kedudukan pimpinan partai, khususnya dalam menentukan nomor urut calon. Dan bagian C tadi kan bagian B, bagian C itu campuran. Kalau campuran itu sistem ini mengambil beberapa sisi positif dari masing-masing sistem yang sudah ada distrik dan proporsional, di mana cara tersebut dianggap baik olehnya. Dan yang ketiga, pemilihan umum di Indonesia. Sampai dengan pemilihan umum di Indonesia itu tahun 2014 sudah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum, yaitu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2004, 2009 dan 2014. Oke, di sini saya akan menjelaskan zaman demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959, Kabinet Ali 1 dan 2 yang memerintah selama 2 tahun dan terdiri atas 3 koalisi besar, yaitu Masyumi, PNI, dan NU. Ternyata tidak kompak dalam menghadapi beberapa persoalan, terutama terkait dengan konsepsi Presiden Soekarno pada 21 Februari tahun 1957. Dan B, zaman demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, maklumat pemerintah November tahun 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai. Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai menjadi 10 partai. Dan yang C, zaman demokrasi Pancasila tahun 1959 sampai 1998. Bagian yang C tadi kan yaitu demokrasi terpimpin yang bersifat semi otoriter. Masyarakat menaruh harapan untuk dapat mendirikan suatu sistem politik yang demokrasi dan stabil. Dan bagian D yaitu zaman reformasi tahun 1998
hingga saat ini. Kalau yang zaman reformasi, yaitu tahun 1999, cukup banyak partai politik peserta pemilu yang baru bermunculan, sehingga jumlah partai politik keseluruhan mencapai 48 partai politik, dan salah satunya lembaga baru di dalam lembaga legislatif, yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Untuk itu pemilihan umum anggota DPD digunakan sistem distrik, tetapi dengan wakil banyak, sebanyak kurang lebih 4 kursi untuk setiap provinsi. Dan pada tahun 2004 untuk pertama kalinya diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, bukan melalui majelis permusyawaratan rakyat atau MPR. Dan sekian dari saya. Jika saya menjelaskan dan berbagai macam tentang pemilu ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.